Entah kesialan apa lagi yang kini sedang menimpa gadis bermata coklat gelap ini. Shakira menghela nafas panjang sekali lagi. Dia menatap pasrah semua teman-temannya yang kini sedang tersenyum licik kepadanya. Bahkan, ada yang terkekeh ringan melihat ekspresi Shakira yang terlihat sangat pasrah itu. Kapan lagi mereka akan mendapatkan tontonan live yang menarik dan bisa menjadi hot issue di kampus saat ini juga? Kupikir itu sedikit. Shakira menjeda ucapannya. Tangannya bergerak gelisah di atas meja. Apa yang baru saja ia dengar seperti sebuah hukuman mati baginya. Come on, Kira, kau harus melakukannya, ucap Noah sambil tersenyum miring. Pria berambut blonde itu adalah mahasiswa baru di kampus ini. Baru beberapa hari masuk dan setiap istirahat akan bergabung dengan Shakira, Margaret, dan juga Liam. Ya, meskipun alasan utamanya adalah karena Amora yang juga selalu bersama Shakira setiap jam makan siang di kafetaria. Tetapi Noah bisa membaur dengan sangat mudah. Sesekali Flo juga akan bergabung bersama mereka. Tetapi akhir-akhir ini Shakira benar-benar jarang melihat sahabat baiknya itu. Kabar terakhir yang ia dengar, Flo sedang mendekati salah satu anggota cheerleaders yang Shakira bahkan tidak mengenal mereka. Apapun itu, Shakira berharap akhirnya Flo menemukan cintanya. Sebab dari zaman mereka SMA, tidak ada satu orang perempuan pun yang mau berteman dengannya. Mereka selalu membuli penampilan Flo tanpa mau mengenalnya lebih jauh. Padahal Shakira yakin para gadis akan dengan mudah jatuh cinta pada Flo, sosok pria paling baik dan penuh perhatian yang ia kenal. Dengar, aku apakah tidak keterlaluan bermain-main dengan perasaan? Ayolah guys, ini tidak lucu sama sekali. Shakira mencoba mengelak dan mencari-cari alasan yang masuk akal. No, no, no. Kami hanya menyuruhmu untuk mengatakan kalimat I love you saja padanya. Bukan menjalani sebuah hubungan nyata maupun pura-pura dengannya. Jadi, kami rasa itu tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan, ucap salah seorang gadis berambut merah di sebelahnya. Siapa lagi kalau bukan Amora? Tapi tidak ada tapi-tapian, Shakira sayang, atau kau lebih memilih untuk menjalani hukuman? Kini seorang pria berambut pirang ikut menimpali dengan seringai liciknya. Ia membuat Shakira semakin jengah. Liam sialan. Hukuman, ayolah, bahkan itu lebih buruk daripada ini. Mereka sama gilanya. Seharusnya aku tidak terjebak dalam permainan ini, batin Shakira. Jika aku menjadi kau, aku akan melakukannya daripada menjalani hukuman menjijikkan itu. Tambah Margaret, kemudian ia tersenyum geli ke arah Shakira. Gadis itu jelas mampu membaca situasi dan seperti yang lain, ia juga berharap bisa melihat sebuah drama percintaan ala kampus yang diperankan oleh Shakira dan Bastian. Sepertinya akan jauh lebih menarik jika nanti ia bisa merekam diam-diam momen tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Shakira menghela nafas, matanya menatap lurus ke meja yang penuh dengan makanan dan sebuah botol kosong yang ujung moncongnya tertuju padanya. Benda terkutuk itulah yang membuatnya terjebak dalam situasi penuh kesialan ini. Tantangan sialan, lagi-lagi Shakira mengumpat dalam hati. Tanpa sadar, dahinya sudah berkerut dalam karena melototi sebuah botol berwarna bening yang ingin sekali ia lempar jauh dari muka bumi, biar kapok dan tidak macam-macam padanya lagi. Omong-omong, kau tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Lagi pula aku yakin, jika Bastian si pangeran tampan kebanggaan kampus ini akan langsung menolak pernyataan cintamu. Kau tahu dia? Dia itu... Shakira mendelik kesal pada Margaret, membuat Margaret tidak jadi menyelesaikan kata-katanya. Gadis yang sebenarnya berambut hitam namun sudah dicat pirang itu meringis pada Shakira. Kau tahu, ini bukan tentang aku yang akan ditolak. Demi Tuhan, aku bahkan tidak peduli tentang Bastian. Tapi ini semua tentang harga diriku.
Noah, Liam, Margaret, dan Amora langsung tertawa mendengar gerutuan Shakira tanpa merasa kasihan. Itu resikomu, Shakira, saut Liam. Dan akan menjadi pengalaman luar biasa, tambah Noah. Maksudku, pengalaman pertama kali menembak seorang laki-laki dan langsung ditolak. Hahaha. Shakira mendelik. Jika saja ia mempunyai kekuatan untuk memindahkan sesuatu tanpa menyentuhnya, hal yang lebih dulu akan ia lakukan adalah menerbangkan Noah dan Liam ke planet Mars saat ini juga. Dua pria itu memang memiliki keisengan yang sama terhadapnya. Kau bisa melakukannya, Kira? Amora menepuk lembut punggung Shakira. Ia memutar bola mata saat menangkap kerlingan jahil dari Noah padanya. Abaikan ejekan mereka berdua. Daripada kau mengambil resiko yang lain, maksudku menjalani sebuah hukuman karena kau menolak melakukan tantangan dari kami. Lebih baik kan melakukannya dengan Bastian. Coba pikir baik-baik. Shakira cemberut, meraih sedotan dan meminum jus jeruknya hingga habis. Ia jelas tahu siapakah Bastian Serafino Galtero dan bagaimana sikapnya terhadap para wanita di kampus. Meskipun ia terkenal pernah dekat dengan banyak wanita cantik, seksi, dan populer, tetapi nyatanya tidak ada satupun yang ia anggap serius. Bastian lebih cenderung dingin dan bersikap acuh. Barangkali saat ini ia baik padamu, tapi 1 jam kemudian ia bisa berubah menjadi sosok yang sama sekali tidak kamu kenal. Ya separah itu. Bahkan banyak sekali desas-desus jika Bastian mematahkan banyak hati para wanita. Pewaris tunggal Galtero Group selalu menolak mentah-mentah setiap perempuan yang mencoba untuk mendekatinya lebih jauh. Apalagi menyatakan perasaan, entah dengan cara rahasia maupun terang-terangan. Bagaimana? Menjalankan tantanganmu atau kau mau hukuman? Tanya Liam penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil oleh Shakira. Diam-diam, ia dan Noah sudah mengadakan taruhan sendiri. Jika Shakira mengambil tantangan itu, maka ia akan menang dan mendapatkan 1 tiket President Suite Hotel Room berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan seorang wanita cantik dan seksi yang sudah harus disediakan oleh Noah selama 1 minggu untuk bersenang-senang dengannya. Sebaliknya, jika Shakira memilih hukuman, Noah lah yang akan menang dan Liam harus merelakan sebuah mobil sport yang baru saja kemarin ia beli dan ia pamerkan kepada Noah. Sungguh, sepupu Bastian itu benar-benar licik. Shakira menghela nafas, menatap satu persatu pada keempat temannya. Oke, aku akan mengambil tantangan itu. Serempak mereka berempat langsung berwah ria. Liam langsung berdiri lalu menari dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya seperti pemain sepak bola penuh kemenangan. Sementara Noah mengumpat dan melemparkan sebuah sendok ke kepala Liam. Tetapi Liam dengan gesit dapat menghindar. Shakira mengambil nafas panjang. Oke, lakukan dengan cepat dan akhiri dengan cepat, batinnya mengangguk. Bastian baru saja duduk setelah membeli sebuah cheeseburger dan es kopi dari salah satu stand kafetaria dan hendak memakannya saat merasa seseorang berjalan mendekat ke arahnya. Bastian menoleh dan dalam sepersekian detik jantungnya bergetar. Dengan sedikit ragu, Shakira terus mendekat. Sesekali ia menoleh ke belakang hanya untuk mendapati keempat temannya sedang mengawasi dengan ekspresi geli yang sama. Shakira menggigit bibir. Setelah beberapa hari yang lalu ia mencoba berdamai dengan Bastian, ia sungguh tidak ingin melakukan hal ini dan membuat pria itu salah paham. Oke, lakukan dengan cepat. Masalah yang akan terjadi setelahnya pikirkan saja nanti, pikirnya dalam hati. Hai, sapa Shakira setelah berdiri tepat di samping kursi Bastian. Gadis itu mencoba berbasa-basi ringan. Bastian diam, mengamati wajah tegang Shakira, lalu balik punggung gadis ini. Sepupunya ada di sana bersama teman-temannya. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ada apa? Bastian memicingkan mata curiga, membuat Shakira gugup dan salah tingkah memejamkan matanya erat. Shakira mengumpat pelan. Setelah ini ingatkan dia ya, untuk memukul teman-temannya yang sengaja memberinya tantangan sialan ini. Jika saja hukumannya bukan untuk berkencan dengan seorang dosen tua berperut buncit, mesum dan mata keranjang,
Tentulah Shakira akan lebih memilih menjalani hukuman daripada melakukan tantangan ini. Hmm, a- a- aku Aku Shakira tampak ragu mengatakannya. Gadis itu melihat ke sekeliling kafetaria dan sungguh ia ingin lenyap saja di lantai karena mendapati puluhan pasang mata yang entah sejak kapan diam-diam melirik ke arahnya. Tampaknya mereka terkejut dan saling bertanya-tanya kenapa Shakira dan Bastian saling berbicara. Karena setahu mereka, Bastian dan Shakira adalah dua pasangan manusia yang paling mustahil bisa menjadi teman. Di mana ada Shakira dan Bastian, disitulah akan ada keributan yang terjadi. Suasana kafetaria semakin hening, seolah-olah mereka memang disuruh untuk melihat drama memalukan apa yang akan dilakukan oleh gadis berambut hitam itu. I love you, ucap Shakira akhirnya dengan cepat dan sedikit lirih. Berharap Bastian tidak mendengar perkataannya. What? Kau bilang apa? Shakira menggeleng cepat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Maaf mengganggu makan siangmu, Bastian. Ucap Shakira berusaha tenang. Ia tersenyum miring. Ia lega luar biasa karena pria itu benar-benar tidak mendengar apa yang barusan ia katakan. Shakira berbalik, lalu mendapati ekspresi kecewa dari keempat temannya. Apa-apaan itu? Liam berkata tidak terima. Itu strategi yang sangat cerdik, timpal Noah sedikit geli. Siapa sangka jika Shakira mengatakannya dengan nada lemah, sehingga tak ada satupun mahasiswa di sini yang tahu apa yang diucapkan oleh gadis itu. Mereka benar-benar salah prediksi. Hei, ayolah, itu sama sekali tidak adil. Liam masih bersikeras. Sungguh, ia ingin melihat drama menyenangkan di sini. Tapi lihat sekarang, membosankan. Baru saja Shakira hendak meninggalkan tempat Bastian dan kembali ke mejanya membawa kemenangan, tapi salah satu tangannya langsung dicekal oleh seseorang. Shakira menoleh. Bastian, mau kemana kau? Ucapnya sembari mengangkat sebelah alis. Bukan urusanmu, jawab Shakira sekenanya. Tentu, tapi akan segera menjadi urusanku, Nona Immanuel. Ucapan Bastian membuat Shakira mengerjapkan mata tak paham. Apa maumu? Tanyanya pada Bastian. Bastian tersenyum miring, menatap lekat-lekat mata coklat gelap gadis di depannya. Lagi-lagi jantungnya berdetak dengan irama yang menyenangkan. Mauku? Bastian menarik lengan Shakira hingga tubuh Shakira menabrak tubuh Bastian, membuat kepalanya membentur dada bidang Bastian. Sekarang kau adalah kekasihku, Shakira. Aku baru saja menerima pernyataan cintamu. Belum sempat Shakira mencerna apa ucapan Bastian, ia sudah merasakan sebuah benda kenyal jatuh tepat di bibirnya. Kedua bola mata Shakira membulat sempurna. Terdengar pekikan para wanita dari segala penjuru kafetaria yang menyaksikan kejadian tidak terduga tersebut. Ingat, kau sekarang adalah milikku, kekasihku, dan calon ibu dari anak-anakku. Bisik Bastian di telinga Shakira setelah melepas ciumannya. Tubuh Shakira seakan kehilangan tenaga saat itu juga. Dia merasakan tubuhnya melemas seketika. Ia bahkan merasa kekurangan pasokan oksigen dan membutuhkan perawatan segera di rumah sakit. Selain itu, kakinya terasa seperti jelly alias ingin ambruk. Mampus. Demi Tuhan, itu ciuman pertama yang telah dijaga Shakira bertahun-tahun. Dan pria itu, Bastian, dengan kurang ajarnya telah mengambilnya darinya. Sial, sial, sial. Apakah boleh ia membunuh Bastian?